Baik, begini, saya punya rencana untuk terus melakukan riset tentang interrelasi negara, pasar, dan masyarakat. Secara sosiologis, riset ini jarang sekali dilakukan karena melibatkan banyak aktor-aktor yang sulit memang diteliti, apalagi dipahami, karena interrelasinya bersifat sangat kompleks. Nah, ketika mereka bisa bekerja sama atau berkolaborasi, sebenarnya itu juga tidak bisa berkolaborasi secara sepenuhnya, karena tetap ada hubungan yang bersifat asimetri ketika misalnya negara berrelasi dengan pasar atau pasar berinteraksi dengan masyarakat, atau ketika masyarakat juga berinteraksi dengan negara. Ada kecenderungan bahwa pemerintah selama ini masih kurang mengkonsepkan tentang kepentingan masyarakat ini. Umumnya yang dikonsepkan adalah kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan kelas menengah ke atas. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, saya kira bukan bagi saya aja, saya kira juga bagi peneliti-peneliti sosial lainnya untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana model interrelasi pasar negara masyarakat dalam konteks Indonesia kekinian. Tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa konteks interrelasi negara, pasar, dan masyarakat pada negara pasca kolonial seperti Indonesia itu sifatnya sangat kompleks, bukan hitam putih gini. Karena selama ini kita selalu menjelaskan bahwa pendekatan relasi negara, pasar, dan masyarakat itu lalu menggunakan pendekatan yang bersifat barat atau hanya menggunakan pendekatan ekonomi politik. Nah, saya coba menggabungkan pendekatan ekonomi politik dan pendekatan kultural untuk menjelaskan karakteristik dari sistem politik ini. Nah, saya kira Indonesianis itu sudah banyak yang melakukan, misalnya Richard Robinson, John Huansin, Caldi Jackson yang meneliti tentang birokrasinya, tapi birokrasi secara umum. Nah, saya coba di sini meneliti tentang bagaimana birokrasi dalam membangun transportasi publik itu. Ternyata gesekan-gesekan kepentingan dan kerja-kerja yang bersifat patronase itu tidak bisa dihilangkan. Mengapa ini tidak bisa dihilangkan? Karena kita negara pasca kolonial, jadi memang dalam negara yang pasca kolonial itu ada karakteristik di mana pemerintah cenderung mengembangkan superstruktur aja. Jadi masyarakat memang diabaikan sejauh tidak mengganggu legitimasinya dia, pemerintah akan membiarkan. Tapi kalau pemerintah sudah merasa terganggu legitimasinya, pemerintah akan berbalik untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Lalu ada suatu misalnya dari disertasi saya itu sebenarnya saya ingin menunjukkan bahwa secara sosiologis itu kepentingan negara dan masyarakat itu bersifat kompleks. Ketiga entitas ini sebenarnya tidak bersifat monolitik. Jadi pasar bersifat tunggal atau negara bersifat tunggal atau masyarakat bersifat tunggal. Negara itu bersifat kompleks heterogen, pasarnya juga bersifat kompleks heterogen, begitu juga masyarakat. Masyarakat mempunyai aspirasi dan juga mempunyai kepentingan yang sangat kompleks yang jarang sekali diakomodasi oleh kepentingan negara. Umumnya yang bisa mengakomodasi kepentingan negara, kepentingan masyarakat ini adalah pasar. Pasar begitu mudah menciptakan produk-produk dan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat dalam kerangka ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa pemerintah pasar lebih mampu masuk ke dalam kehidupan masyarakat? Karena karena pasar mempunyai suatu strategi yang itu lebih memudahkan si masyarakat. Misalnya ketika harga mobil mahal misalnya, si pasar akan menciptakan teknologi yang atau mobil yang murah, yang nyaman, tapi ukurannya sekarang lebih kecil, yang sering dikenal dengan mobil kota itu kan, car city. Ini merupakan suatu cara dari pasar untuk merespon kebutuhan masyarakat. Tetapi pemerintah khawatir kalau pasar terus-menerus melakukan ekspansi untuk terus-menerus memproduksi teknologi transportasi, ini akan mengancam masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin kota, karena mereka pasti tidak bisa mengakses ke sarana angkutan yang nyaman itu. Nah, yang menjadi inti lain dari disertasi saya bahwa interrelasi ini tidak hanya bersifat kontestasi tapi kolaborasi, sebagaimana tadi dinyatakan oleh co-promotor saya bahwa kolaborasi dan kontestasi memang tidak bisa dihilangkan begitu aja, karena memang dalam kontestasi itu ada kontestasi yang bersifat internal yang itu juga semakin akumulatif sifatnya dan juga bisa bersifat dialektik. Tapi pemerintah tidak bisa melepaskan atau membuang pasar atau melepaskan atau meremehkan peran serta masyarakat. Pada intinya atau kesimpulannya, saya di sini juga ingin memberikan kontribusi pemikiran bahwa pemerintah juga harus bisa melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan. Tidak ada kebijakan top down yang akan berhasil atau berkelanjutan tanpa ada peran serta masyarakat. Artinya apa? Partisipasi inklusi atau partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam proses pembuatan polisi. Nah, seperti itu.